Yang dimaksudkan subhanallah itu bukan masdar sabbaha yasbahu dan bukan masdarnya sabbaha yusabbih. Karena masdar sabbaha yasbahu sabahan, masdarnya sabbaha yusabbihu tasbihan. Maka subhana siapa? Oh, subhana ini namanya isim masdar. Paham? Subhana ini isim masdar. Seperti wudu. Wudu itu bukan masdar tapi isim masdar. Lalu subhana ini bagaimana? Subhana ini adalah lafaz dalam bahasa Arab mulazimun lil idhafah. Kalimat subhana ini selalu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri kecuali selalu punya mudhof ilaih. Dalam bentuk mudhof dan mudhof ilaih, tidak bisa lepas. Dan umumnya mudhof ilaihnya subhana ini adalah dhamir. Tapi terkadang juga isim zahir, subhanahu wa ta'ala atau subhanallah atau subhanalladzi. Nah, oleh karena dia menjadi mudhaf, maka dia mengejarkan mudhaf ilaih. Jadi subhanallahi, subhanallahi lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Ya. Tetapi senajan majrur bil idhafah niku lafzan amma maknan fahuwa fa'ilun. Maknanya sebagai fa'il. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa ila akhiril ayat. Subhana mudhafun, alladzi ismu mausul, asra fi'il madhi wa fa'ilu dhamirun mustatarun jawazan takdiruhu bi 'abdihi jar wa majrur muta'alliqun bi asra. Nanti wal jumlatu min ismil mausul wasilatuha wa aiduha fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Rinci yang gamblang berjelas namanya. Jadi ada kertas-kertas baik karena rut kadang-kadang. Bapak sekalian, berarti maknanya wa nahnu nusabbihu niku maknanya duduk malaikat maca subhanallah. Wis. Nah, jadi sin, ba dan ha itu maknanya adalah bergerak, berputar, terbang, melayang, enggok, ngelani. Bulannya sibah, sebagai berenang, yasbahu fil ard. Ya. Alimu auladakum ar-rimayata was-sibah. Gurukan anak kesampean memanah was-sibalan berenang. Jadi artinya mana tasbih wa apa? Duduk maca tasbih. Seperti firman Allah wasabihati kunnahar kullun fi falakin yasbahu. Semuanya berputar di leren-leren. Jadi malaikat merasa lebih hebat dari Adam, duduk malaikat bertasbih, milih tasbih duduk. Artinya malaikat niku sadeg-degi melaksanakan perintah Gusti Allah, muga-muga non stop, tidak pernah berhenti. Itu maknanya. Ya cilik berat mananya malaikat bertasbih maca subhanallah bertasbih. Itulah makanya jadi pengertian bahwa
Akibatnya mah selesai terjadi Adam, malaikat, iblis. Begitu Adam Nikulus pinter, kabeh sing pada nolak diri diundang kabeh. Sekarang akan aku buktikan kepadamu siapa yang merasa lebih hebat. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau memang klaimmu itu benar, mari kita buktikan. Anbi'uni bi asma'i. Coba, kenapa embo? Kenapa embo? Kenapa embo? Cari pintar sih aku. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gusti, ngaku goblok kita Gusti, belum ngerti apa-apa. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sen bengen ketek wara, sila goblok masa paham. Wis, ternyata di situ Adam punya kelebihan. Potensi yang ada dalam diri Adam itulah yang menyebabkan semua makhluk harus bersujud kepada Adam. Baru diungkap segitu, wis ulu kabeh, akhirnya fasajadu pada sujud illa iblis. Nah, malaikat mah orang baik-baik, nolak yang nolak dengan baik. Begitu dibuktikan Adam ternyata lebih hebat, mengakui kelebihan orang lain. Maka iblis mah tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Siapapun orang yang hatinya mengidap kesombongan, dijamin tidak akan mengakui kebaikan orang lain, tidak akan mengakui kelebihan orang lain. Pokoknya reang sing paling hebat. Ya. Anak bocah ngaji pinter ya, pada bocah di sore. Nah, haji syukur nyumbang satu sendal satu sen. Bayangkan, boro-boro kita hidup ini hendaknya bisa menghargai kebaikan orang sekecil apapun. Kita harus menghormati kelebihan orang lain, apapun kelebihannya. Itu orang baik. Tapi karena iblis ini wataknya sombong, maka sifat mutlak orang sombong selalu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Itulah makanya diharamkan oleh Allah, tidak mungkin orang sombong masuk surga. Jangan menghayal engkau masuk surga. Jangan bermimpi surga apabila di hatimu masih ada kesombongan, sekalipun seberat atom. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibr. Tidak bakal masuk ke surga orang yang di hatinya menyimpan kesombongan. Meriang kan Bu? Pengen lagi surga Bu? Pengen lagi surga? Anak sombong Bu? Berarti bisa Bu? Wis pernah mancing dulu? Boro-boro mancing Bu. Makhluk Gusti Allah wis ananing jeroning swarga. Karena sombong diusir mani. Barang sampean wis manjing durung. Anak sombongnya beli. Ya boro-boro mati wis manjing diusir mani. Itulah hari ini kita belum selesai.
bertanya jawab, apakah boleh pertanyaan itu di luar konteks yang tadi diterangkan oleh Buya? Boleh. Boleh. Maka kalau datang ke gue, doakan ke Jagur, kalian Jagur. Baiklah, ada salah satu pertanyaan dari Bapak Masjid Palanya Intiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kalau saya khotbah ini kambing yang saya khotbahkan bisa dimakan sama saya apa nggak bisa? Kalau nggak bisa dimakan sama saya, alasannya apa? Kalau bisa dimakan, caranya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak Haji, ada suami istri yang masih mungkin kurang baik, pergi bertanya pada orang yang pintar caranya. Nah, dari situ dikira tuh kata orang pintarnya, ini salah namanya, harus diganti namanya dua-duanya. Nah, setelah diganti itu terus dinikahkan lagi. Itu dalam konteks Islam itu bagaimana? Ada yang udah menikah dipernikahan lagi dengan alasan namanya salah dan sebagai yakinnya. Yang kedua, pertanyaannya. Yang ketiga, belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya jelas yang dimaksud Bapak Masjid, bolehkah orang yang berkorban mencicipi dengan bertanya itu ya? Mungkin sedikit. Kalau boleh apa alasannya? Oh, kalau nggak boleh apa alasannya? Ya, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, suami istri sudah nikah. Di perjalanan dianggapnya pernikahan ini kurang beruntung sehingga dirubah namanya dan dinikahkan kembali. Bagaimana menurut pandangan Islam? Mungkin ini yang maksud saya Bapak Masjid kepadanya di begini ya, saya ingin mengatakan kalau korban sebatas wajar ya, kalau sate belum tusuk ya biar apa-apa, asal aja kukus isi. Itu saja saya. Jadi namanya tidak korban, artinya harta kita keluarkan demi untuk orang lain. Kata-kata kurban sudah menjadi bahasa Indonesia, namanya pengorbanan, mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Kemudian lagi yang menjadi masalah, nanti ada sekaligus mumpung ingatnya, ada lagi akekah, itu sama, motong kambing juga. Ada lagi nazar ya, itu motong kambing juga. Nah, kalau nazar mah tidak boleh, ngambil kulitnya juga nggak boleh. Ya kan gitu, pakai korban kulitnya untuk yang membelehnya ya, buruannya kulitnya biasanya kan. Nah, kita belum makan. Kalau akekah kita boleh makan juga, tetapi tidak dibagikan daging mentah, tapi sudah dimasak. Dan masakannya itu dikasih gula agak manis supaya anaknya manis. Kemudian juga tulangnya tidak boleh dipotong, disayat saja. Jadi motong tulangnya pas di persendian saja, jangan dibakar. Tafaulan supaya anak itu tulangnya kuat. Jadi enaknya kalau akikah mah bikin marhabannya saja, diundang tangga-tangga makan bersama. Nanti sisanya dikirimkan mau ke sudah masak. Saya kira seperti itu. Sebatas masuk akal boleh, kalau hanya sekedar ya
200 gram lah. Nggak apa-apa. Benar? Ya, nyicipin namanya, nyicipin boleh. Tapi kalau kurban dibagikan daging mentahnya. Kalau akikah daging dari masak. Kalau nazar, karena itu adalah janji kita kepada Allah, lamun anak pula lulus kuliah ya jadi dokter kita harap menyembelih sapi. Sembelih sapi. Berarti nazarnya itu untuk Allah semua. Itu bedanya saya kira. Adapun pernikahan tajdidun nikah itu ada aturan-aturannya. Tidak semua, apalagi alasannya mau kaboten aran ya. Kaboten aran kita mitos. Ya, kalau mitos itu artinya sejenak Gusti Allah ana sing diandel. Bahayanya bukan tajdid nikahnya, tapi akidahnya itu. Dan ternyata mitos kaboten aran ki dudu ning masyarakat bawah sampai tekan menteri-menteri pendidikan keranjingan mitos mekono. Karena sekolah SMP ki beli maju-maju diganti aran kaboten je SLTP. SMA diganti SLEA. Masih beli maju maning kaboten aran maning jengke diganti SMU tambah merosot pisan terus balik maning bae SMA maning. Iya tabrikin ke? Dan judul tekan menteri gak? Percaya kaboten aran ke? Ana maning tradisi ning Indramayu. Arane Darnikem. Calon lakine kolonel kita diganti arane ke masa ya Ibu Darningkem lamun dadi jenderal kapan priben masa Ibu Darningkem jadi diganti arane Luciana. Paham? Jadi sekarang yang menjadi pokok persoalan adalah akurasi penyebutan nama memang kedua-duanya suami dan calon suami dan calon istri. Ini karena namanya diganti ketika itu, maka sebelum ijab qabul harus diumumkan dulu. Nggak ada masalah. Sederek-sederek kiri aran aslinya Carningkem mung aran diganti arane Luciana. Jadi makanya Carningkem alias. Nah begitu zawastuka wa ankahtuka Luciana itu sudah takyin, artinya Luciana alias Carningkem. Sebab bakal biji sebutakan arane bisa menjadi subhat. Mau konenggah lanange kita diganti arane karena ning Dermayu mak itu sih anak hitung hitung kah? Iya. Arane siapa? Halim. Ditung ana cara kadata sawala pada jayana cek batange. Ya, jadi ketibanya Sri Lunggu dunia lara pati udah gini, wah diganti. Dodo Halim tapi Halim. Nah itu juga sama harus diumumkan dulu. Iya. Iya, harus cerita nama dulu. Nah persoalannya kan karena ganti nama dikawinkan lagi kan. Nah ini kan ganti setelah kawin ganti nama dikawinkan lagi gitu. Arane pegatambak arane. Ini antropologi nih, antropologi. Arane pegatambak. Makanya beli jadi kah enggak kegarannya. Nah kecuali yang penting adalah takyin. Apapun namanya,
kalau kita menunjuk saya kawinkan ini apapun namanya, yang penting ada ini. Zawajtuka wa binti hadhihi dengan isi misyarah itu sudah cukup. Tetapi persoalannya kalau kita punya anak perempuannya lebih dari satu, tidak cukup zawajtuka binti saja, harus disebut namanya. Kalau namanya hanya satu, nah kura anak kadang siji mungkin semata wayang arane khozain zawajtuka wa angkahtuka binti, beli nyebut arane bae sah. Karena mumungnya kan bakal anak loro, anak badriyah, anak khazain, maka begitu binti berarti belum takwil. Berarti tidak boleh, harus disebutkan. Itu ini fikih mendetail. Nah, sedikit terjadi tajdidun nikah biasanya adalah ada karena kesalahan, dan pula pernah ngalami dewek ngawinakan uang tertakoni bapaknya langka, mamanya langka, kakaknya langka, kita akhirnya ya sudah kalau begitu kawinnya walinya wali hakim naik panebe nyerahkan yang kula ngajare kula beli bisa bakal wali hakim beli bisa ditaukilakan. Ini mendetail kalian ngambani ya, ngambani naib Depok wali hakim ning kejuden berhalangan beli bisa digantiakan ning naib Sumber kudu dibalik nama nih, karena hakim itu namanya negara resmi formal, jadi dibalikkan ning kakak menag maning. Nah begitu kembalikan baru kakak menag keluar SK lagi, saya tunjuk saudara naib Sumber untuk mengawinkan perempuan di kejuden wali hakim resmi, nggak bisa itu aturannya. Seniki sewisa kawin moka wali hakim ternyata ketangguhan dua paman ning Lampung masih urip. Nah sih jadi kalau puben ya tajdidun nikah bukan priben ya wis namanya nikah fasih, bukan batal ya, fasih bukan batal tapi fasih. Priben ya kawin mana ya diundang mamanya kalau kawin apa. Nah itu terjadi. Nah kalau itu adalah syar'i, ada alasannya dan dibenarkan. Tapi semata-mata hanya ganti nama, ini yang perlu kita pertanyakan dulu. Iya betul, bener tak beli ganti nama, sebab lamun dia kawinnya bisa tuli ganti nama, beli perlu tajdid nikah, wis selesai nikahnya. Ya tidak ada urgensinya karena ganti nama lalu dikawinkan lagi, kawinnya sudah sah, berarti tajdidun nikah itu laisat lahu dawai, tidak ada alasan perlu tajdidun nikah. Jadi ya wis wae ganti bae. Paham bikin kira-kira begitulah entah. Ya. Tapi lamun dikawinkan maning, ya orang labeti tidak membatalkan pernikahan yang dulu dan tidak terjadi tajdidun nikah, cuma anggap baik guyongan. Mangga saja nih mangga, iya anu misnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Ada seseorang menyebut atau menyebut orang yang telah meninggal. Nah, beliau pertama menyebutkan almarhum si fulan namanya.
Nah itu almarhum itu Pak termasuk doa atau tapi bukan almarhum, menyebutnya almarhum. Ya. Bukan almarhum. Iya. Sekian saja, terima kasih. Iya, kalau almarhum itu dari asal kata rohmatun dan maknanya menyebutkan pangkatnya orang yang mati, itu sekaligus di dalamnya mengandung makna doa. Almarhum fulan, almarhum Kiai Sanusi, almarhum Kiai Mas Tuki. Itu almarhum itu artinya mendoakan mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Allah, mudah-mudahan dirahimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan almarhum dari rohama, kalau dari rohama beda. Kalau rohama rahmatun, kalau rohama itu rohm itu berarti kasih body apa namanya, minyak ya, berminyak. Roham, muraham itu artinya kayak apa namanya itu, muraham, Males. ini kayaknya anak sing balsem. Huruf Arab itu banyak yang terlalu berat diucapkan oleh lidahnya orang Indonesia, maka itu harus dimaklumi ya. Wong Sunda umumnya alhamdulillah, wong Dermayu alhamdulillah, Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Jadi kalau itu masalahnya karena beratnya ucapan, maka itu tidak menjadi persoalan. Musul paham. Kader ilate sampai oleh gawe sapa. Ya bakal anak wong pelo, tempok anak musul bae bukan digawe pelo. Tapi Niko orangnya sudah tahu bahwa itu H itu, tapi dia tetap mengucapkan H gitu. Dari mana Bapak dia tahu? Soalnya kalau saya sering kali Pak sama teman-teman, kadang-kadang dia tuh bisa mengucapkan H, Bismillahirrahmanirrahim. Iya paham, saya uraikan. Bisa mah bisa, tapi itu tidak sejalan dengan lidah Jawa, sehingga dia lupa. Itu persoalannya, sebab ngomong hak dipaksakan ini, berjuang hak ihdinas siratal ya. Makanya kalau kita menuntut fasih wong Imam Sadramayu ki diuji ning Ki Jamil Tegal Gubung, ternyata 80% tidak lulus. Iya. Napa sih? Mau kena ihdinas siratal masih tak meduntok. Ihdinas siratal masih tak. Kalau ihdinas siratal jarang kan, ihdinas siratal pakai taja. Nah itu tidak bisa dipaksakan. Apa meneng itu arane pangeran bae wong sak Indonesia ngucapakane langkah simpada. Iya. Ana sing wong ngucapakane Allahu Akbar, apa anak rata-rata Allahu Akbar. Sing bener Allah. Titenana nggal masjid. Kayak apa takbir imam kabeh kok kabeh Allah. Apa di sini kita mengatakan sholatnya tidak sah? Ya ntar dulu ini mah. Ya, wan bisa nyewat. Iya. Ana mending menawa Allah mah. Ana maning Allahu Akbar. Allah. Bakal langkah Allah.
Oh, babang sudah ya. Non Allah deh. Ayahnya. Oh, jadi bisa langkah. Ana mani sing Allah. Ya Allah ya Rabbi. Sampai tekan si jinen dina ku saksinan aku Kang Beno Mas Arif balik sing dia tujuh malam sembahyang subuh ning desa apa Gebang azan subuh merinding ulah rongokan kan tadi Allahu Akbar iya boleh ya Allah ya Rabbi. Jadi memang mengucapkan lafzul jalalati dudu sampeyan bae wong sa alam dunia gak ribet kabeh ngomong